Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Jangan lupa subscribe, sukai dan berlangganan dengan cara aktifkan loncengnya dan bagikan video ini. Semoga jadi ladang amal bagi kita semua di yaumil hisab. Kali ini kita akan membahas malaikat pencatat amal atau kiraman katibin. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa setiap manusia dijaga oleh dua malaikat. Salah satunya berada di sebelah kanannya sebagai pencatat amal kebaikan tanpa kesaksian yang lain. Dan yang kedua berada di sebelah kirinya sebagai pencatat amal yang jelek. Dan dia tidak akan menulis amal jelek tersebut tanpa kesaksian teman di sebelah kanannya. Maka jika manusia duduk, malaikat yang satu berada di sebelah kanannya dan yang satu berada di sebelah kirinya. Jika manusia itu berjalan, maka malaikat yang satu berada di belakangnya dan yang lain berada di depannya. Dan jika manusia tidur, maka malaikat yang satu berada di dekat kepalanya dan yang lain berada di dekat kakinya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, ada 5 malaikat yang menyertai manusia, yaitu 2 malaikat menjaga pada malam hari, 2 malaikat menjaga pada siang hari, dan 1 malaikat tidak pernah berpisah dengannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang bergantian menjaganya di muka dan di belakangnya. Yang dimaksud malaikat yang bergantian yaitu malaikat malam dan siang yang melindunginya dari jin, syaitan dan manusia. Kedua malaikat menulis amal kebaikan dan kejelekan di antara kedua bahunya. Lidahnya sebagai pena, mulutnya sebagai tempat tinta dan ludahnya sebagai tinta. Keduanya menulis amalnya sampai datang kematiannya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya malaikat di sebelah kanan itu lebih dapat dipercaya daripada malaikat di sebelah kiri. Maka ketika manusia beramal atau berbuat jelek dan malaikat di sebelah kiri akan menulisnya, malaikat di sebelah kanan berkata kepadanya, "Tunggu dulu, tunggulah selama 7 jam. Jika dia beristighfar atau memohon ampun kepada Allah, jangan kau tulis. Dan jika dia tidak memohon ampunan, maka tulislah 1 kejelekan." Maka dicabut nyawa manusia dan diletakkan dalam kuburnya. Kedua malaikat berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyerahkan hamba-Mu kepada kami untuk menulis amalnya, dan sungguh Engkau telah mencabut ruhnya. Maka izinlah kami naik ke langit." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Langit telah dipenuhi oleh malaikat yang membaca tasbih. Maka kembalilah kalian berdua dan bertasbihlah kepadaku pada kubur hambaku. Bacalah takbir dan tahlil, dan tulislah bacaan-bacaan itu untuk hambaku sampai dia dibangkitkan dari kuburnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang malaikat kiraman katibin, "Aku menamakan mereka kiraman katibin karena ketika menulis amal kebaikan, mereka naik ke langit dan memperlihatkan pada Allah, dan mereka bersaksi atas hal tersebut dengan berkata, 'Sesungguhnya hamba-Mu si fulan berbuat suatu kebaikan demikian dan demikian.' Dan ketika menulis atas seorang hamba amal kejelekan, mereka naik dan memperlihatkan pada Allah dengan rasa susah dan gelisah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada malaikat kiraman katibin, 'Apa yang diperbuat oleh hambaku?' Maka mereka diam hingga Allah bertanya yang kedua dan ketiga kali. Lalu mereka berkata, 'Ya Tuhanku, Engkau zat yang menutupi aib, dan Engkau memerintahkan hamba-hamba-Mu agar menutupi aib-aib mereka. Sesungguhnya setiap hari mereka membaca kitab-Mu, dan mereka mengharapkan kami menutupi aibnya.' Lalu malaikat kiraman katibin mengatakan yang mereka ketahui tentang apa yang diperbuat seorang hamba, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, yang artinya, maka sesungguhnya kami menutupi aib-aib mereka
dan Engkaulah zat yang maha mengetahui aib-aib. Karena inilah mereka dinamakan kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat amal perbuatan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.